adalah pulmo. Pulmo anatominya, sedangkan untuk pemukusnya adalah pleura. Tetapi pleura di bagian tengah itu dibagi lagi, namanya pleura mediastinalis. Ini pleura mediastinalis, pulmo dibagi menjadi kanan dan kiri. Jadi ada pulmo dextri dan pulmo sinistri. Pulmo dextri, pulmo sinistri. Kedengeran ya suara saya ya? Pulmo dextri, pulmo sinistri. Kemudian ini dibagi lagi menjadi lobus. Lobus itu bagian-bagiannya. Jadi ada lobus cranialis. Jadi ada lobus cranialisnya. Ini lobus kranial. Ini kayak gini sih. Jadi ada lobus kranialnya. Lobus cranialis. Kalau untuk di kanan ya, di kanan tuh ada lobus cranialis, lobus medius, sama lobus caudalis. Dan tengah-tengah tuh ada lobus accessorius. Kalau untuk di kiri itu hanya ada lobus cranialis sama lobus caudalis. Lobus caudalis akan tampak lebih besar karena dia letaknya di belakang ya, di bawah dia. Jadi itu letaknya itu dia lebih besar di bawah. Kalau yang dia di kranial itu dia akan tampak terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, jadi kelihatan lebih tipis, tapi dia dibagi menjadi pars namanya, atau pars bagian. Untuk lobus kranial ini di dextri, ini namanya ada pars cranialis sama pars caudalis, tapi namanya digabung kalau di paru-paru. Jadi ada namanya pars cranialis lobii cranialis pulmonis dextri, pars cranialis pulmonis pars cranialis lobii cranialis pulmonis dextri. Sudah kita kan pars cranialis lobii cranialis pulmonis dextri, pars caudalis lobii cranialis pulmonis dextri. Kemudian baru ada lobus medius pulmonis dextri, lobus caudalis pulmonis dextri, lobus accessorius pulmonis dextri. Kemudian kalau yang di kiri itu ada pars cranialis lobii cranialis pulmonis sinistri. Kemudian yang ini namanya pars caudalis lobii cranialis pulmonis sinistri. Ini lobus caudalis pulmonis sinistri. Di sana. Kemudian pada paru-paru dia itu dibagi menjadi berapa bagian lagi. Jadi ada margo itu tepian. Kemudian ada permukaan itu namanya fascies. Ini namanya fascies costalis. Karena dia dekat nempel dengan pusti namanya fascies costalis. Sedangkan yang bawah-bawah ini margo tepiannya. Ini namanya margo ventralis acutus, tulisannya acutus gitu. Margo ventralis acutus. Kemudian yang di atas dekat dengan punggung namanya margo dorsalis obtusus. Yang dekat dengan diafragma bagian bawah ini namanya margo basalis. Margo basalis fascies diafragmatica karena dia nempel dengan diafragma. Margo costalis, not costalis ya, fascies costalis, margo dorsalis obtusus, margo ventralis acutus, margo basalis, fascies diafragmatica. Kemudian di paru-paru itu ada istilah yang namanya impressio. Impressio itu merupakan suatu daerah yang melewati oleh titik-titik gitu. Misalnya kalau dilewati oleh aorta namanya impressio aortica gitu. Kalau dilewati oleh esophagus namanya impressio esophageal. Jadi kalau untuk di paru-paru, jadi ini impressio, ini namanya impressio esophageal. Esophagealnya di sini. Kalau ini impressio aortica, dia agak di samping. Impressio aortica, impressio esophageal. Kemudian kalau yang selaput putih di tengah ini namanya impressio pleura mediastinalis. Impressio pleura mediastinalis. Kemudian di sini ada lengkungan. Jadi lengkungan dalam ya. Ini namanya incisura cardiaca et fissura interlobaris cranialis pulmonis dextri. Incisura cardiaca et fissura interlobaris cranialis pulmonis dextri.
incisura cardiaca, et viscera interlobaris cranialis pulmonis dextri. Incisura itu artinya tepian atau lengkungan yang tajam gitu. Viscera itu dia pembagi atau retakan, bukan retakan sih, kalau di istilah bedah namanya retakan viscera. Kalau ini namanya impressio cardiaca. Ini impressio cardiaca. Impressio cardiaca. Kemudian yang ini namanya impressio arteri et vena thoracica interna pulmonis dextri. Impressio arteri et vena thoracica interna pulmonis dextri. Kemudian di sini namanya impressio vena cava cranialis. Impressio vena cava cranialis, impressio vena cava cranialis, impressio arteri et vena thoracica interna pulmonis dextri. Kemudian yang lubang-lubang banyak ini namanya ramii lobus cranialis arteri pulmonis dextri et vena pulmonis dextri et bronchus trachealis pulmonis dextri. Ya, ini namanya rami lobii cranialis arteri pulmonis dextri et vena pulmonis dextri et bronchus trachealis pulmonis dextri. Udah. Ya. Itu sekali tarikan nafas ya. Kamu bisa. Kemudian kalau untuk struktur dari bronkus dia tuh agak lebih kasar dan keras. Ini namanya bronkus trachealis. Bronkus trachealis itu karena dia dekat dengan trakea. Ini bronkus trachealis. Sudah? Ini bronchiolus trachealis. Jadi cabang terkecil dari bronkus itu adalah bronchiolus. Baru dia akan menuju ke yang namanya alveolus. Kemudian dia ada lubang-lubang besar. Jadi yang lubang besar ini itu namanya bronchus principalis pulmonis dextri. Kalau ini dia bronchus principalis pulmonis sinistri. Ini dia bronchus, ini bronchusnya, ini bronchiolusnya gitu. Yang kecil-kecil bronchiolus. Principalis pulmonis sinistri, bronchiolus principalis pulmonis dextri. Kemudian yang ini namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Ini vena pulmonalis. Kemudian ini apa namanya? Ini vena pulmonalis juga. Kalau yang ini namanya arteri pulmonalis. Ini langsung nyambung ke jantung. Mereka ini langsung nyambung ke jantung, makanya letaknya itu seperti ini. Jadi letak itu kayak gini ya. Hewan kan bungkuk kan, kepalanya di sana. Jadi dia letak ini. Jadi jantungnya tuh letaknya agak di kiri, cuman agak lebih ke kanan. Jadi dia tuh agak lebih melintang. Gitu letaknya ya ini. Pembuluh itu langsung nyambung ke sini. Baik itu truncus pulmonalis sama vena pulmonalis. Nah, ngapain ya di sini? Mengalami oksigenasi. Tengah-tengah yang ini baru namanya lobus accessorius. Lobus accessorius. Kemudian di sini ada glandula mediastinalis. Glandula mediastinalis atau lymphonodos mediastinal itu tidak kelihatan di sini karena udah dipotong. Itu fungsinya sebagai kelenjar pertahanan. Jadi itu juga salah satu bisa menentukan kualitas dari daging paru-paru. Misalnya kalau mau makan paru-paru boleh dimakan atau enggak, dicek dulu. Gini ya. Kelenjar mediastinalnya. Misal kalau dia bengkak, berarti dia ada infeksi atau apa di paru-parunya. Jadi di setiap organ tuh ada lymphonodos yang fungsinya sebagai kelenjar pertahanan. Ibaratnya ada pos satpam di setiap organ. Itu untuk melindungi organ itu. Kalau misalnya ada sakit, dia peradangan. Sama kita misalnya kalau kita pencernaannya ada gimana-gimana, untuk makannya terlalu aneh-aneh, pasti amandalnya kan besar kan. Itu lymphonodos. Lymphonodos ya, glandula tiroid sama paratiroidnya itu yang besar, radang ya. Sama juga di sini. Ini namanya mediastinal kalau di sini. Oke.
Pembungkus paru apa namanya tadi? Pleura. Ada pertanyaan? Ada ya? Jadi ingat ya, nama yang ini rami lobii cranialis, arteri pulmonis dextri, et vena pulmonis dextri, et bronchus trachealis pulmonis dextri. Tuh di sini. Bronchusnya namanya bronchus trachealis. Sudah? Itu untuk paru. Kita akan beralih ke